Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Kembali di NTV Prime masih membahas mengenai pisah jalan Rismond Sianipar dan Roy Suryo CS. Dan masih bersama kami kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan serta kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin. Kita ke Bang Yakub terlebih dahulu. Bang Yakub, jadi kalau kita membahas lagi ya mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Rismond Sianipar ya, penelitian itu dinamis dengan ijazah yang sebelumnya ini diupload oleh Dian Sandi. Sekarang Bang Rismond berdalih bahwa ada hal-hal yang berbeda begitu yang berkembang terkait mungkin rotasi, geometri dan pencahayaan. Tanggapannya seperti apa, Bang Yakub? Mungkin kalau pepatah secara umum itu adalah better late than never, Mbak. Jadi walaupun ini sedikit agak terlambat menurut kami karena seharusnya dari awal, tapi it's better than never. Dan Bang Rismond ini mengakui bahwa sebelumnya tidak menggunakan objek yang seperti dia sudah dapatkan sekarang. Metodenya pun ada tambahan atau mungkin sama. Nanti mungkin kita bisa tonton ulang videonya. Tapi beliau mengatakan dengan penelitian dia yang terakhir, ya dia menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Jadi kembali lagi, walaupun ini sedikit telat mungkin, tapi kejujuran itu harus kita apresiasi bersama. Dan masalah ini permasalahan hukumnya seperti apa, ya kembali kita lihat. Mungkin itu juga harus dinamis kita diskusikan, karena itu bukan hanya kami yang menentukan, karena kami hanya sebagai pelapor di situ, tapi adalah pihak penyidik di Polda Metro nanti yang menentukan, Mbak. Oke, saya ingin ke Bang Ahmad Kozinudin, sudah tersambung bersama kami? Ya, sudah tersambung. Baik. Bang Kozinudin, tolong coba jelaskan kepada kami ya apa yang disampaikan Bang Rismond terkait penelitiannya yang terus berkembang begitu. Ada hal-hal yang lebih digarisbawahi kembali gitu oleh Bang Rismond. Ada pencahayaan, rotasi, dan lain-lain. Kalau Anda menilainya seperti apa? Rismond mengklaim 2 bulan melakukan penelitian, sementara 3 minggu yang lalu saat dia dijadikan ahli negeri Surakarta pada sidang CLS, dia masih memberikan keterangan ahli untuk menguatkan gugatan penggugat yang menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo bermasalah. Artinya 2 bulan yang dilakukan itu apa? Semestinya kalau dia 2 bulan sudah melakukan, sudah ada indikasi ada perubahan, maka seharusnya dia tidak menjadi ahli. Tidak menjadi ahli yang kesimpulannya adalah berseberangan dengan apa yang dia teliti yang dia sebut dengan adanya kebaruan tadi. Tetapi yang paling jelas, paling tegas adalah perubahan sikap itu terbaca setelah ada laporan berkaitan dengan ijazah S2, S3 dia yang di Jepang yang bermasalah. Disitulah titiknya. Jadi kalau masalah perubahan S2 itu dalil saja. Dan bagi orang yang sudah paham tentang argumentasi bisa dibangun dengan apapun, yang penting tujuannya kemana. Dan kita melihat argumentasi yang dibangun itu tujuannya adalah untuk melindungi dirinya, melegitimasi perubahan sikap dia yang tadinya melawan Jokowi dan hari ini dia berpihak dan bahkan tunduk minta ampun kepada Joko Widodo. Nah, harusnya kalau dia memang melihat ada perubahan itu terjadi sejak terjadi gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, karena dia juga termasuk diperlihatkan dokumen itu. Tapi setelah peristiwa itu dia masih keras, bahkan kemana-mana menyatakan saya lebih baik mati daripada berdamai dengan Jokowi. Saya tidak ingin disebut sebagai pengkhianat, lebih baik mati. Dia selalu menyatakan Jokowi harusnya masuk ke penjara di Nusa Kambangan. Nah, artinya kita melihat alasan yang paling reasonable adalah adanya tekanan, baik tekanan dirinya juga mungkin juga keluarganya, selain ada kombinasi ya upaya yang memang secara sistematis dilakukan oleh kubu Jokowi. Sekali lagi tidak melalui Bung Yakub Hasibuan tentunya, yang memang mengorkestrasi ya sayembara untuk melakukan apa yang disebut dengan restoratif justice, membawa atau memboyong para tersangka di Solo dengan tujuan bahwa Jokowi ingin melegitimasi atau membersihkan reputasinya itu dengan perdamaian, bukan dengan putusan pengadilan. Sekali lagi, padahal perdamaian itu tidak mengubah objek yang hari ini dipersengketakan. Makanya saya setuju dengan Bung Yakub Hasibuan, ayolah kita bawa ini ke pengadilan, sampai berkekuatan itu tetaplah. Biar rakyat semuanya menilai, biar ada hakim yang menengahi kita, biar ada ya peserta pengadilan yang bisa melihat langsung. Kenapa? Kami juga punya pengalaman hasil
keterangan dalam BAP juga di media itu begitu dimasukkan ke pengadilan bisa berubah. Kita bisa lihat saja lah keterangan Ova Emilia saja yang bermasalah. Dia menyatakan ada 2 tanggal kelulusan Jokowi dari 5 November dan 23 Oktober pada tahun 85. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa bermasalah jika dibawa ke persidangan. Tapi selama ini karena itu hanya statement liar di luar, jadi dianggap tidak ada masalah. Dan kami juga tidak bisa mengejar lebih lanjut karena belum menjadi fakta persidangan. Sebenarnya kami menunggu fakta persidangan, bukan omon-omon melalui YouTube atau statement yang berdalih adanya kebaharuan, metode yang diperbarui, pencahayaan, gradasi, dan seterusnya. Saya kira itu untuk orang yang baru levelnya SD bisa ditipu dan dikelabui, tetapi tidak bagi orang yang memiliki integritas, konsistensi, dan memang fokus pada masalah ijazah ini. Begitu. Oke, Bang Yakub, tadi dikatakan Bang Ahmad Kozinudin kalau ada perubahan objek penelitian seharusnya dari gelar perkara khusus saja gitu ya. Hal ini kok terjadi seperti tiba-tiba walaupun katanya penelitiannya sudah dilakukan selama 2 bulan? Ya mungkin salah satu hal yang harus kita highlight itu saya sendiri melihat ada pernyataan Bang Rismon bahwa beliau bukan hanya meminta maaf pada Pak Jokowi, tetapi juga kepada rakyat Indonesia. Dan sebagai peneliti itu harus jujur apapun hasilnya, happy or not, harus jujur. Jadi itu yang mungkin saya bisa highlight dari situ. Apakah dia baru mengetahuinya dan kesimpulan 100%-nya itu ternyata baru minggu lalu, kita tidak tahu. Tapi faktanya adalah ada seseorang yang tadinya sangat keras menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tiba-tiba sekarang mengatakan, oke, saya sudah melakukan lebih menyeluruh penelitiannya, ternyata itu asli. Itulah fakta yang harus kita terima bersama, whether we like it or not gitu. Tapi juga kami melihat bahwa kalau ada tuduhan-tuduhan sekarang mengatakan Pak Jokowi yang mengorkestrasi adanya RJ dan sebagainya, itu saya katakan tidak benar. Karena dari awal kita melapor, kita ingin ini sampai ke pengadilan, Mbak. Itulah gunanya kami melapor ke Polda Metro. Kami ingin ini diperiksa oleh majelis hakim sehingga ada suatu putusan. Jadi ya kita tunggu nanti ini sampai masuk ke persidangan, diperiksa oleh hakim, dan mudah-mudahan mendapat suatu putusan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi klien kami. Oke, gitu, Bang Kozinudin, tadi kan berkali-kali kita dengar pernyataan dari Bang Rismon Sianipar bahwa alasannya saat ini meminta RJ adalah karena harus jujur, lebih baik jujur gitu. Berarti selama ini nggak jujur dong, apalagi yang ditulis di Jokowi Watch Paper. Kejujuran macam apa yang bisa kita percaya dari orang yang ijazahnya bermasalah, setelah ijazahnya dipermasalahkan itulah baru dia berubah pendapat, berubah kesimpulan, berubah penelitian. Jadi kalau kita bicara bahwa seorang peneliti tidak boleh bohong, dia harus menyatakan apapun, dia masih boleh salah. Saya setuju. Dan hari ini kejujuran itu justru tidak ada pada Rismon Sianipar karena dia ya berstatement seperti ini kan karena ketidakjujuran dia di masalah ijazah dia yang dari Jepang, yang kemudian setelah itu dipersoalkan barulah dia membangun narasi kebaharuan, metodologi, penelitian yang komprehensif, baru kemudian kesulitan. Saya kira juga kalau kita bicara bahwa ini persoalannya tidak ada orkestrasi, sederhana saja. Semestinya mediasi itu dilakukan penyidik di Polda, yang otoritasnya itu adalah penyidik, bukan di Solo. Ini kan otoritasnya di Solo, semua dipanggil ke sana. Bahkan saat yang pertama ada 6 penyidik, ada termasuknya juga ada Direktur Kriminal Umum, Iman Imanuddin datang ke Jokowi ke Solo. Ini kan luar biasa. Semenjak Jokowi berhalangan, bisa saja Jokowi mengutus kuasa hukumnya untuk datang ke Polda, dimediasi, diwakilkan. Pesan Jokowi, silahkan untuk dipertimbangkan restoratif justice, bukan penyidik yang sowan ke Solo. Saya kira itu yang menjadi soal. Dan kemarin ini kan sebenarnya semacam ada yang dievaluasi dari yang dilakukan oleh Rismon. Kenapa? Karena permohonan itu disampaikan dahulu, barulah Rismon ke Solo. Berbeda dengan kasus Egy Sujana. Permohonan ke Solo, minta diperintahkan Kapolri, minta diperintahkan Kapolda, minta diperintahkan Direktur Kriminal Umum, barulah ditindaklanjuti. Jadi 8 Januari pergi ke Solo, 13 Januari ajukan permohonan restoratif justice, dan 15 Januari keluar SP3. Saya kira semua tahapan-tahapan yang ada termasuk presiden yang kita masih ingat karena perjalanan belum lama ini, bisa kita simpulkan bahwa ini semua tidak lepas dari orkestrasi yang dibangun oleh Jokowi. Apalagi kita lihat orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini itu bukan orang yang tidak ada kaitannya, misalkan relawan-relawan. Kan ini kan masalah pribadinya Jokowi, tetapi kan begitu banyak laporan lain yang dibuat oleh relawan yang semuanya terafiliasi Jokowi dan semuanya rapat di kediaman Jokowi, dan itu tidak ditutupi dan tidak pernah dibantah juga. Nah, dari sanalah saya membangun kesimpulan berdasarkan parameter-parameter yang ada bahwa sejatinya
semua ini diorkestrasi oleh Jokowi, kendati secara formil memang yang meminta adalah para tersangkanya. Oke, Bang Kozin, ini coba dijelaskan kembali